Jadi 2018 Aisyah betul. itu langsung dibilang oleh dokter leukemia. Iya, tapi itu Prosesnya gimana sih? prosesnya agak panjang sebenarnya, Dak, karena di awal dia memang dirawat di sini di Jakarta, lalu setelah beberapa hari diobserv di sini akhirnya dirujuk atau direkomendasikan untuk bertemu dengan dokter, aku nggak tahu nih ya bahasa kedokterannya, kalau salah mohon maaf, tapi dokter spesialis ahli darah anak gitulah. Bertemu dengan beliau dan pada saat itu beliau menyampaikan kecurigaannya. Oke. Bahwa arahnya Jadi memang udah sepertinya sempat ke arah dirawat sana. di rumah sakit Udah Jakarta. sempat dirawat di rumah sakit Jakarta. Minta dirujuk ke Singapura. Masih belum. Jadi Oke. ketemu dulu, rekomendasi ketemu dengan dokter. Karena yang merawat pertama kali itu adalah dokter spesialis anak. Lalu beliau mereference kita untuk bertemu dengan dokter spesialis ahli darah anak. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan kecurigaannya. Bahwa curiganya ke arah situ. Tapi memang ini juga yang baru aku ketahui, untuk bisa mendapatkan istilahnya apa ya, diagnosa tegak bahwa itu adalah leukemia, itu ada beberapa tes lah yang harus dilakukan. Salah satunya memang harus BMA atau bone marrow aspiration. Jadi diambil cairan yang ada di tulang belakang. Dan karena pada saat itu konsiderasinya kita sempat komunikasi, jadi diskusi lah antar keluarga. Kebetulan papahnya Aisyah itu kokonya adalah seorang dokter juga. Jadi kita diskusi antara ibu dokter yang waktu itu menyampaikan kecurigaannya dengan Koko, dengan papanya Aisyah. Kami sekeluarga discuss ini kira-kira nanti mau bagaimana, dan dari keluarga setelah berunding dengan dokter juga kita putuskan ya kita akan bawa ke Singapura. Maka dokter bilang kalau memang mau dibawa ke Singapura lebih baik tes-tes yang nantinya harus dilakukan untuk mengetahui bahwa ini betul leukemia apa tidak, lebih baik dilakukan di Singapura. Sekalian karena dia bilang kalau kita bikin di sini tesnya itu tidak, itu sakit, nggak nyaman. Kebayang sih. Ya, jadi dia bilang. Sorry, umur berapa waktu itu Aisyah? 5,5. Wow. Juni 2018. Jadi dari mulai akhir Mei itu dia mulai dirawat, dan Juni tanggal 6 kita terbang ke Singapura. Apa sih gejala anak pada waktu itu? Gejala awalnya itu demam aja, demam tinggi, terus dikasih obat ya turun, habis itu tinggi lagi gitu. Terus waktu itu sempat ada kecurigaan demam berdarah nih. Iya. Jadi aku termasuk ibu yang yang nggak ngegampangin kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu tuh dia habis pulang dari trip luar negeri lah sama papanya, sama keluarga papanya selama almost 2 weeks. Dan pada saat dia pulang ketemu aku, sebagai seorang ibunya aku tahu secara fisik anak ini nggak seperti pada saat dia waktu berangkat. Pertama dia kelihatan lebih pucat, yang kedua kelihatan lebih kurus. Tapi buat seseorang yang habis travel hampir 2 minggu ke sebuah negara. Anak kecil lagi ya? Iya, sebuah negara yang berbeda iklim, berbeda jam, berbeda makanan dan segala macam. Pada saat itu aku masih merasa mungkin ini cukup wajar-wajar aja gitu. But then aku mandiin dia, dan pada saat aku mandiin dia aku lihat ada beberapa bruises di badannya gitu. Jadi sebetulnya itu kenapa sampai ada bruises itu, yang mana bruises itu akhirnya semakin hari dia semakin bertambah. Oke, sorry. Bruises itu awalnya Denada pernah punya pikiran lain nggak selain sesuatu? Jatuh. Oke. Aku pikir dia jatuh. Jadi aku telepon papanya, aku bilang ini jatuh Aisyah gitu. Pada saat itu namanya masih Shakira ya. Terus bapak bilang enggak kok, nggak ada jatuh. Iya benar, yakin. Ini soalnya kok biru-biru ya badannya. Enggak, tapi nggak ada jatuh gini-gini segala macam. Oke lah, aku pikir ya mungkin kecapean atau apa. Tapi kecurigaanku jadi semakin bertambah karena kenapa kok biru-birunya tambah banyak. Itu darah mana aja, Dak? Soal kaki, tangan, Hampir banyak gitu. Iya, banyak gitu. Terus mulailah dia demam di situ gitu. Nah, rupanya belakangan barulah diketahui setelah akhirnya dia ketemu sama dokter, diperiksa, cek darah segala macam. Jadi salah satu yang menyebabkan bruises atau biru-biru itu keluar adalah karena kadar trombosit di tubuhnya dia rendah sekali pada saat itu gitu. Dan akhirnya karena melihat dari hasil tes darah itu dirujuklah ketemu dengan dokter ahli spesialis ahli darah anak itu, dan disampaikan kecurigaannya ke arah situ. Lalu kami memutuskan untuk ke Singapura, dan di Singapura akhirnya dilakukan tes-tes yang memang dibutuhkan untuk mengkonfirmasi.